Oke, jadi fitur yang saya implementasikan dalam proyek Comgraph saya ini adalah pertama, saya sudah jelas dan pasti menerapkan fitur skor yang dimana skor akan bertambah jika player bercollision dengan diamond. Diamond adalah objektif dari game saya, jadi ketika player sudah mengumpulkan 8 diamond, player tersebut menang. Saya akan memberikan contoh, tapi saya hanya akan mengambil satu diamond. Oke, skornya bertambah. Dan fitur kedua yang saya implementasikan pada game saya ini yaitu pertama player dapat sprinting. Jadi dapat menambah kecepatan ketika player menekan shift. Ini seperti yang Anda lihat. Ini masih normal ya, saya berjalan ketika saya menahan shift. Nah, kecepatannya bertambah. Lihat, ketika saya lepas. Nah, ketika saya tekan, lepas. Nah, itu kelihatan kan? Nah, itu tuh kelihatan. Oke, dan fitur ketiga yang saya implementasi pada game saya ini itu ya Anda sudah bisa melihat dengan jelas ya di kiri bawah, yaitu player memiliki health dan health player itu dapat berkurang jika player mm, em, memberikan trigger pada landmine. Jadi landmine juga termasuk salah satu dari fitur saya yang saya belum jelaskan. Ini saya akan memberikan contoh, tapi saya akan memberikan contoh bagaimana darah player dapat berkurang. Oke, ini um, cube yang ada di muka ini anggap saja lava. Ketika saya bersentuhan dengan lava yang ada di muka, saya ganti dulu warna materialnya sangat, ya. Saya ganti mana materialnya? Ya, saya ganti ke warna merah. Nah, oke, ketika saya memasuki ke dalam box tersebut, darah saya akan berkurang. Nah, itu. Darah saya berkurang, dan jika darah saya berkurang, you are dead. Oke. Saya bisa try again. Oke, sudah try again. Dan fitur saya selanjutnya ya seperti tadi yang saya mention, yaitu adanya landmine. Nah, landmine tersebut berperan untuk mencegah player menang dalam permainan. Jadi ya seperti namanya ya, landmine bom. Landmine adalah bom, gitu ya. Di sini landmine-nya saya uh, inactive mesh renderernya, sehingga player tidak dapat melihat secara langsung landmine-nya berada di mana. Jadi ya player harus berhati-hati pada saat mereka berjalan. Oke, saya akan tunggu ya. Oke ini. Nah, ini landmine-nya ya. Oke, saya akan mengaktifkan mesh renderernya. Nah, oke. Di sini ketika saya uh, bercollision dengan landmine tersebut dengan kotak yang ada di muka, kotak tersebut akan meledak ya, karena namanya landmine ya, jadi bom. Oke, saja. Oke, lihat, landmine tersebut meledak dan objek tersebut saya destroy dan darah dari player itu berkurang. Jadi di sini kalau saya menaruh banyak landmine di sini, kemungkinan besar ya player bisa langsung tepar ya ini. Oke, let's see, langsung saja. Nah, ini tepar, boom, hilang, hilang, langsung hilang. Oke, dan fitur selanjutnya ya seperti yang Anda lihat yang ada di muka player. Ini adalah fitur apa ya? Movement boost ya, movement boost. Ini berbeda ya dengan movement boost yang ketika player menekan shift. Movement boost yang berada di muka ini hanya bersifat sementara, jadi sementara selama 3 detik. Jadi ketika player bersentuhan dengan icon yang ada di muka, lihat, ini kalian bisa lihat player movement speednya akan bertambah. Nah, hanya akan bertambah selama 3 detik. Sesudah 3 detik movement speed player akan kembali default. Oke, dan ya fitur terakhir saya rasa ya ini fitur paling simple, yaitu dapat mengganti kamera.
saya bisa menggantikan ke mode first person. Wow, saya bisa menggantikan ke mode first person, dan saya dapat mengembalikan ke mode third person dengan menekan tombol V. Pada umumnya ya setiap game untuk mengganti perspektif ya tombol untuk mengganti perspektif ya ada di tombol V ya. Oke. Oke, jadi itulah fitur yang saya implementasi: score, print, diamond untuk poin tadi ya, dan movement speed boost, health, dan landmark.